Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan Pandas di Pensos Pandas Podcast. Wes. Apa kabar Bang? Apa kabar Bang? Sigarnya ih. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sigar banana ini nih. Ini hendak hari ini kita harus makin semangat. Bah, bujur banar. Semangat Bapak pian Bang. Semangat untuk merubah benua agar anak muda beregenerasi. Wah, langsung. Anyar mulai kita langsung. Gaspol. Tapi Bang, uyuh lah Bang dari parak-parak hari-hari menjelang hari-harinya nih, apa kendalanya? Uyuh kah, capek kah, lelah kah? Kalonya kita berpandir uyuh pasti uyuh. Karena proses DPD ini kita mendaftar di tanggal 29 Desember tahun 2021. 2022. Nah, 2022. Terus proses 1 tahun sampai 2023 dan ini 2024 artinya hampir lebih 1 tahun lebih, ini kan 2 tahun lebih jadinya. Wah, banyak likunya. Banyak benar luar lah. Biasa. Tapi walaupun banyak tuh sampai dekat harinya nih ya lo. Nah, apa yang dirasakan? Nih parak lagi harinya nih. Waduh, Kalonya itu pasti ada apa? panas dingin. Nah, panas dingin. Gugup. Tapi nangarannya kita ini dipadahi guru jangan gugup, banyak salawat, tenang ya hati ini insyaallah. Bujur lah. Mantep banget nih si ini. Pokoknya banyak selawat ya kan, banyak nah nyaman benar. Nah, berarti Pian kesibukannya Bang selain Pian di rumah lah ibaratnya lo kada santai juga lah ibaratnya. Ada kau santai lagi. Pian giat juga lah. Namanya giat lah gitu rasanya. Kayak kemana-mana gitu. Kalonya kami ini di DPD RI Bang lah. Calon sini nih kami kada kayak partai. Pertama karena bebas dari partai, independen, bersifat individu ya loh. Bergerak sendiri supaya bagaimanapun itu caranya. Kami banyak misalkan di hari ini kami sebagai anak muda banyak sosialisasi di sosial media. Iya betul. Ya, kayak apakah konten kita menjelaskan ke masyarakat. Habis itu ada juga kita pertemuan dengan masyarakat. Dan itu pun kira-kira ada juga yang kita publish, ada juga yang kita privasikan. Menjaga hal-hal yang kira-kira sesuatu lah. Oke, yang pastinya ada rules, ada aturan ya. Yang pastinya ada aturan. Itu makanya kampanye saja. Iya. Tapi ini ngomong-ngomong ya bisa tanpa partai. Ini gimana nih ceritanya nih? Kok bisa berani sekali Anda tidak pakai partai tapi menjadi caleg gitu. Jadi di PDR ini Bang emang peraturannya yang dipindu tanpa partai. Makanya dulu Ulun sebagai wakil ketua di salah satu partai di Kalsel ini, Ulun mundurkan diri demi maju di PDR ini. Tentu banyak fokus kami yang kira-kira dulunya ingin menjadi anggota DPR dari partai, akhirnya kami terjun di DPD ini banyak pertimbangan lah. Yang kami pertimbangkan yang emang betul-betul panjang pertimbangan kami sampai istikharah kami dengan guru dan orang tua. Tembuslah kami berpikir maju di PDRI ini. Sampai saat ini karena maju di PDRI ini butuh dukungan dari masyarakat yang secara nyata. Ada dukungan dari KTP gitu kan. Alhamdulillah yang waktu administrasi faktual kemarin kami terbanyak ketiga. Dari dukungan itu. Dan ini di luar dari nalar kami sebenarnya. Iya betul. Tidak di ini ya. Iya. Tidak di realita dan ekspektasi beda ya. tapi harus sama. Kalau main ini harus sama. Kalau aku bilang politik nih main. Tapi kan macam-macam juga kan lika-likunya Bang. Maksudnya kayak pernah juga Bang menemui hal yang tidak asik gitu di lapangan atau apa. Kalonya kada asik nih kita kayak apalah datang ada duitnya lah ya. Nah, ini kita hanya datang atau hanya turun dari kendaraan dari mobil. Habis itu ada nang sukarelawan kita memasang baliho langsung dicoriti segala macam. Waduh. Langsung dirabit, langsung dibuang, rancak aja gitu Bang. Maka berapa modal itu Bang? Dasar bujur nah, kita pikir itu Bang lah kalau lu lihat kan banyak kan itu spanduk apa-apa tuh jarnya tuh ada duit orang gitu nih. Ibaratnya kada loh sebenarnya duit pribadi itu loh. Kalau alhamdulillah Ulun ada duit pribadinya. Nah iya kalau. Tapi ada juga orang-orang baik Bang lah. Orang menyumbang jadi itu kah atau donasi? Jadi banyak orang mandem Ulun. Habis itu yang kayak hendak memasangkan segala macam, Ulun kirimi kontennya aja. Ulun sudah menyiapkan desainnya karena Ulun seorang yang mendesainnya. Ulun kirimi desainnya segala macam. Alhamdulillah orang mencetakkan, orang memasangkan,
orang mempromosikan. Artinya ini saling kerjasama, saling membantu di Ulum Bincang DPD RI ini untuk menghadirkan anak muda di 2024 nanti. Alhamdulillah ini semangat baru, angin segar baru untuk Banua. Pres ya lo. Mudah-mudahan betul pres. Wayahnya Nanum. Jadi tuh hashtagnya menarik juga tuh, wayahnya yang Anum. Nah kenapa tuh wayahnya yang Anum tuh? Kenapa dengan yang tua? Nah karena jangan kita singgungin sih. Wayahnya yang Anum kayak apa bang? Maksudnya entah itu pola pikir kita kah dirubah atau mindset kita atau seperti apa itu bang, wayahnya yang Anum tuh artinya? Hampir 20 tahun sudah berdiri dari lembaga di PDRI ini, dan tentu ada perwakilan dari Kalimantan Selatan, tidak pernah ada keterwakilan dari anak muda. Nah, artinya di hari ini kami meyakini dengan data hampir dari 60% pemilih pemula dan milenial ataupun dari generasi Z sama milenial itu hampir 60%, sangat disayangkan ketika tidak ada keterwakilan anak muda, terkhusus di lembaga di PDRI ini. Mudah-mudahanlah di tahun 2024 ini ada nantinya hadir untuk mewakili aspirasi bagaimana kreativitas, ide, gagasan program anak muda bisa tersalurkan dengan baik, seperti itu. Betul. Mantap sekali nih. Ini karena yang muda ya. Jadi ngomongnya enak kita sama-sama kaula muda ya. Iya. Karena bang, kita ini kan sama-sama dulu berkecimpung di influencer ya kan, sama. Iya betul sama. Ada dari selebgram segitulah. Iya betul. Ada ya UMKM apa endorse kita sangat bersyukur gitu sangat kan. Bersyukur ya. Inilah kira-kira harusnya kita naungi, harusnya kita kembangkan bagaimana program ke depan itu menyentuh seperti ini. Karena saya yakin kita lihat sama-sama, kita amati di debat capres. Iya betul. Rata-rata ada influencer gitu kan. Betul. Kenapa di benua kita ini influencer itu jarang tersentuh? Nah, karena harusnya ada naungan dengan baik. Iya ya betul. Kan? Itu salah satunya. Inilah nanti program kita ke depan. Insya Allah. Itu salah satunya ya. Dan juga ada anak-anak muda sekarang itu nggak mau tahu-tahu atau ikut-ikut tentang politik. Kebanyakan seperti itu. Apatis lah. Nah mungkin seperti itu. Tapi kita nggak tahu juga ya. Mungkin dulu aku sempat berpikir seperti itu juga. Tapi setelah mengerti, menjalani seperti apa sih, ternyata politik itu penting juga. Sangat penting juga buat dilarang ke WC itu termasuk kebijakan politik. Iya. Ya busia kita kalau masuk ya anak sakit perut kayak lah. Bujur, makanya itu kan biar anak-anak muda sekarang melek ya lo, jangan golput ibaratnya. Nah itu salah satunya. Iya. Nah jadi udah persiapan tuh berlama tahun lah ibaratnya lah, persiapannya lah. Ibaratnya tuh sudah lawas lah tahu anunya orang-orang tuh ya lo. Tapi yang rame-rame memasang spanduk nih yang di pas apanya? Kalau ulun jujur ulun memasang tadi dan dipasangkan dan dibantu oleh orang-orang baik ini. Ini Hamin 10 tadi. Hamin 10 lah. Hamin 10 hari ini per detik dari hari ini kan. Pantas saya ada di itu perjembatan. Artinya bakajut banyak, tata kajut ya ulun nih. Banyaknya orang baik ulun dimasangkan. Artinya alhamdulillah dengan yang penyegaran yang di akhir-akhir ini, masyarakat dan kaula-kaula muda ini sangat respect dan lebih ingat. Karena masyarakat Banjar ini kadang-kadang kalau kita rasakan nang ingat ini nang hari ha. Nah, serangan Banjar enggak tahu. Makanya baik memasang di hari akhir-akhir loh. Bujur banget. Selain itu juga kita sadar dengan budgeting kita, finansial kita ini sangat terbatas. Betul. Kalau kita pasang di 3 bulan yang berdahulu rusak hilang. Kayak apa kita ulang-ulang? Yalah. Iya, sayang duit juga ya lo. Sayang banget duit padahal. Tapi namanya perjuangan ya lo, perjuangan dan doa. Nah, iya. Tapi ini sebelumnya kan belum muncul kan caleg-caleg muda kan. Sekarang kan pas banget ya, lagi repres banget ada caleg muda yang namanya Dayat. Apa sih yang melatar belakang? Kenapa sih kamu jadi bermain di politik gitu? Tiba-tiba menjadi caleg, terus paham politik itu mulai kapan sih? Ini belum perkenalan gitu nih. Nah dulu bisnis sekalian langsung. Apa tadi? Yang kayak berapa tahun sudah mendalami politik, jadi tiba-tiba niat anak menjadi caleg di DPD gitu Pak. Kalau bicara tentang politik, ulun ini dari SMA sudah mengamati betul bagaimana perkembangan dari politik gitu kan.
Di tahun 2019 kemarin kan pemilu serentak gitu kan, ada dari DPR dan lain-lain gitu. Ada kita melihat di 2019 itu ada hampir 30% lebih itu pemilih pemula milenial gitu kan. Dan di tahun ini lebih gede lagi, hampir 60%. Di DPD RI dari Dapil Kalimantan Selatan kemarin ada pencalonan salah satu anak muda. Rekan kita itu kan ada Kakak Agustin kalau nggak salah. Itu di suara nomor urut 5. Artinya di tahun 2024 ini ada peluang besar untuk anak muda. Ketika anak muda itu inginnya kita saling bantu, saling kerjasama, ya bisa hadir sebenarnya kan dengan pemilih banyak seperti ini. Nah, meliknya saya ini mulai tahun 2022 sudah mengamati bagaimana proses segala macam. Meskipun di 2021 sudah mempertimbangkan maju gimana nih gitu. Alhamdulillah di akhir tahun 2022 itu kami menyiapkan diri maju tadi di tanggal 29 Desember tadi. Ngomong-ngomong juga orang tua setuju nggak? Nah, sebenarnya semua ini atas restu orang tua. Artinya terjawab kan? Pas dah tuh. Nyaman dah ada persetujuan dari orang tua nih. Tapi sebelumnya kan kita langsung cucet langsung kan. Pastinya yang lain belum mengenal siapa dia yang ganteng ini dan lebih ganteng dari aku Bang. Iya. Perkenalkan dulu Bang kayak biodata perkenalkan dulu. Bawa minum dulu. Bawa minum dulu boleh ngopi dulu. Ngopi. Alhamdulillah. Memang benar. Karing lakukan gitu. Ayo. Jadi perkenalan Bang lah. Ulun ini Muhammad Hidayatullah. Rancak di Kiau lawan DTL. DTL. Tapi sebenarnya ada pantun dulu nih karena dipotong ini nih. Potong. Kakanakan belajar tilawah kelawan tartil. Perkenalkan ngaran ulun Muhammad Hidayatullah, rancak di Kiau lawan DTL. Nah, maka itu mantap. Kenapa jadi DTL? Nah, pulang itu panjang kisahnya. Gaul-gaulan lah DTL itu. DTL gaul-gaulan. Ulun ini lahir di Barabai. Nah, saat ini umur 25 tahun, pendaftaran kemarin umur 24 tahun. SMA di Barabai, SMP di Barabai juga, SD di Barabai juga. Kuliah ulun S1 di Unlam Banjarmasin di FKIP keguruan. S2 sekarang udah mulai semester 4 ini mulai tesis. Di Magister Ilmu Komunikasi di Uniska Banjarmasin. Ini hari ini fokus dalam usaha juga salah satunya. Dan hari ini cut semua, fokus politik dulu beberapa hari ini. Lebih membosting gitu ya. Gaspol. Berarti orang Barabai kan mah? Orang Barabai. Kenapa kita kan pernah bertamu di Barabai? Kayaknya kita bertamu ini. Banyak wisata-wisata di Barabai itu malah. Makanya itu luar biasa. Aku paling ketujuh dah kota pas kemarin ku singgahi 5 hari atau 4 hari ke sana kita tinggal di sana, bikin video klip apa-apa segala. Keren banget Barabai sih. Ulun ke Barabai, turun ke masyarakat dan lain-lain. Banyak orang nggak tahu lagi dengan DPD ini. Artinya di kampung seorang aja harus ada sudah mengalami keresahan. Betul. Bagaimana ke kabupaten kota lain? Betul. Iya kan? Nah, itulah salah satu yang merinisiasi saya. Tapi mungkin setelah melihat podcast aku mungkin mereka sudah tahu. Wah. Orang Barabai juga. Apamnya apamnya lawan menyehari Minggu CFD. Kat Friday loh. Bila siang tuh makan pakasam. Nah, nyaman benar di tuh di Limbuhang kah? Limbuhang Liau. Limbuhang Liau. Sana kita tuh. Mantap. Yang pastinya nih kita back to laptop lagi, maksudnya kenapa gerang? Maksudnya apa gerang jadi mulai yakin jadi DPD RI ini? Siapa gerang backingannya di belakang nih? Dia banyak banget takut. Nah ya makanya nih, kenapa wani maju segala macam sekelas maju ke pusat ini. Sebenarnya ini sejalan kami yang bagaimana bersyukur dalam perjuangan ini. Artinya di sini lebih banyak modal sendiri yang pas-pasan, ya kan? Maju-maju itu pun berkat dorongan dari kerjasama orang-orang baik. Nah, tidak ada backingan apapun itu bang. Ada backingan apapun. Mau bujur juga kan dari orang tua mah ada backingan lah. Bukan doa orang tua pasti. Iya berarti backingan banyak lah bang lah. Orang-orang baik ya. Orang-orang baik yang kira-kira yang solidaritasnya luar biasa. Nah itulah.
Nah, mantap bener. Kalian menyangka aja ulun sampai detik ini. Ada apa? Ada kata yang kah buat orang-orang baik tersebut gitu. Terima kasih banyak ulun lah ya. Kada kawajo dibalas nang kayak apanya segala macam. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Amin. Yang berlimpah. Biasa nang orang baik-baik ini. Amin. Pas melihat esok behibak pulang sampai tanggal 14. Allahu akbar. Behibak pulang ngena spanduknya nih. Wayahnya nang masteknya aja. Aduh, mantap bener Bang, tapi ya kayak tuh Bang lah kita nih maksudnya di daerah kita aja nih berarti ada pusat benar ya. Berarti daerah kita aja pasti macam-macam netizen tuh pada menakuninya apa pertanyaannya apa pernyataannya apa tuh pasti macam-macam. Pasti memikirnya tuh bisanya nih anak orang sugih ini. Nah, gitu. Kenapanya bisa jadi calon ini. Nah, kan pasti kayak itu, tapi sudah terjawab ya lo backingannya orang-orang baik yang ada di sekitar siapapun itu aku pun tidak tahu. Nah juga nih ini kan masalah-masalah politik nih pasti ada loh kayak visi dan misi. Nah visi dan misi kan apa gerang jadi caleg nih apa gerang visinya? Sebenarnya kalau ditanya visi dan misi itu yang lebih tepatnya adalah ke eksekutif. Eksekutif yang menjalankan beberapa program yang wewenangnya itu kuat. Nah kalau kami sebagai legislatif yang DPD RI ini hanya bisa memberikan pengawasan, usulan, pertimbangan dan lain-lain Bang. Iya. Tapi terlepas dari itu kita maju pun punya visi dan misi gitu kan. Nah, visi kami yaitu bagaimana Kalsel ini bisa bergenerasi. Kalsel itu bisa untuk bagaimana anak muda itu memberikan ruang yang baik. Ya. Misi nanti kita jalankan. Kan misi itu kan dijalankan kan. Kita lihat ke depan. Oke. Berarti menampung dari aspirasi masyarakat daerah gitu ya, teman-teman semuanya. Betul. Yang pastinya punya anak muda ya lo, nyaman aja ya lo punya anak muda juga ibaratnya. Alasan kenapa jadi memilih anak muda? Kenapa alasannya? Nah, satu, pin lawan kakanakan ya lo. Kawa dipadahi. Bejor. Kawa dikawani. Bejor. Kawa diparaki. Bejor. Bila dungu-dungu aja Bang lah. Kalau diketik telinga kan ketulahan. Yalah, disariki. Dikuriaki kan ketulahan. Betul. Itulah nyamannya Bang milih anak muda itu. Mudah-mudahan nang kayak itu ya lo anak muda. Iya, mudah-mudahan anak muda. Kamu nang melawan salah. Nah, ya ada sudah yang ini anunya. Padahal kan orang sudah mulai di atas kan sudah mulai jalan, ibaratnya kita tetap stay di situ aja ya lo ibaratnya. Itulah ya lo. Itulah berarti visinya ya lo. Ya. Visi yang saya sampaikan tadi, misi lihat nanti. Misinya nanti 5 tahun ke depan ya. Lihat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Anu aja. Gaspol aja karena nama muhanya ada aja kelihatan. Wah, ya, backgroundnya warna biru lo. Iya. Itu karena belum lagi. Karena belum. Makanya tahun ini harus nih. Amin. Gue doakan juga kamu barokah. Nah meskipun demikian kan pasti ide gagasan pasti ada kan. Maksudnya ide gagasan program kedepannya ada nggak? Kira-kira kami ada namanya, kami diskusikan ya kan, ada magang senator. Magang senator ini yang kira-kira program gagasan ide kami. Bagaimana nanti ada anak muda yang harus ikut serta terus ke kegiatan kami. Baik itu dari kami kunjungan, rapat-rapat, reses dan lain-lain. Itu anak muda lah nanti secara bergantian per beberapa bulannya segala macam. Nah itulah nanti bagaimana ikut kami dan tahu betul bagaimana kinerja sebagai anggota dewan. Ya kan. Meskipun demikian tidak juga lah kami untuk membiarkan tidak ada fasilitas dan insentif dan lain-lain. Ya kan. Betul. Yang jelas ini merupakan salah satu tujuan kami bagaimana mengenalkan politik dengan baik. Literasi politik lah intinya. Bagaimana ke depan itu bisa melahirkan anak-anak muda yang kenal terhadap politik yang secara jauh. Betul. Ya kan? Tidak pernah kira-kira ada program seperti ini di Bandung Kita Tercinta. Apa benar begitu? Belum ada. Nah, itulah. Mudah-mudahan lah Bang. Itu kayak si Guinness magang tuh nanya lah. Dan itu pun ulun meyakini dan kami pastikan itu dana pribadi kami insya Allah. Nah itu mantap, dana pribadi. Karena kalaunya dana negara itu tidak mungkin. Nah tidak mungkin karena tidak ada anggaran itu. Jangan ngawur. Karena tidak ada anggaran itu. Jangan ngawur. Mator ini ya. Mator magang senator. Bah mantap lo magang senator. Nah pastinya ada juga lo programnya lo kawan-kawan. Banyak banget programnya.
Dan ulun Apalagi, ini kan ketujuh salawatan. Nah, Iyalah, artinya banyak kehendak-kehendak dari masyarakat dan terkhusus niat kami bersama guru-guru bagaimana nanti melaksanakan ketika ada kegiatan-kegiatan turun ke masyarakat itu per kabupaten kota itu adalah sholawatan akbar atau Iya, bagaimana betul. menghadirkan guru-guru dan lain-lain. Bisa lah itu kira-kira ya kan? Bisa. Untuk lebih dekat dengan masyarakat. Iya, Insya bisa. Allah seperti itu kan. Panggil pandas juga bisa. Iya. Apa jangan salah, ulun ini latar belakang seni kebudayaan ya lah. Kuliah dari seni kebudayaan, artinya fokus juga kita terhadap seni kebudayaan kita harus melek karena itu salah satu mungkin ya kalau seperti aku atau teman-teman yang lainnya mungkin yang butuh juga aspirasi masyarakat buat itu seperti kayak harga standar atau apa kan sebenarnya sih butuh juga sih dalam 2 minggu kemarin ulun ke salah satu tempat seniman budayawan dan sama sekali tidak pernah didatangi oleh calon anggota DPD RI. Kita tanyakan gitu kan, apakah pernah didatangi segala macam, belum pernah, gimana ke depan segala macam ini, dan mereka sama tadi bicara tentang masalah harga standar bagaimana ke depan segala macam. Nah inilah fokus kami ke depan. Insya Allah kalau kita terpilih masuk dalam komite 3 ada bidang pendidikan kebudayaan dan lain-lain. Kira-kira program-program pusat harus kita salurkan ke sini harus. Nah mudah-mudahan suara kita di DPD RI ini bisa didengar, bisa untuk dirasakan masyarakat. Betul. Ya kan? Nah sebenarnya sih itulah fungsi anak muda. Dan fungsi caleg itu ya. Nah, bisa menampung itu loh. Kebanyakan kan jangan ditampung aja. Ya bujur juga Bang, jangan ditampung aja tapi kan dieksekusi loh. Kebanyakan kan seperti itu. Kita sama sekali tidak tahu calegnya, padahal kan kita emang aspirasi kita kan ibaratnya kan, tapi kita tidak pernah bertemu dengannya, tidak pernah tahu apa kerjaannya, dan dia juga mungkin tidak tahu dengan kita rakyat-rakyatnya. Mungkin seperti itu ya. Tapi mungkin kalau setelah anak muda yang mungkin di sana ya mungkin pemikirannya pasti beda, mindsetnya pasti beda gitu. Karena kita ini kan terlahir dari ekonomi ya. Oke. Paham betul bagaimana pekerja seni itu seperti apa. Betul, sangat paham itu. Kita ada reses, ada sosialisasi dan lain-lain gitu kan. Kenapa kita nggak manfaatkan untuk masalah hadirnya ada pekerja seni di setiap kegiatan kita? Betul. Bujur lah Bang. Nah itulah benar. Kira-kira. Bujur benar. Harus terrealisasi ya loh. Amin. Jadi makanya pilihnya wayahnya yang anum. Nah ini kan lagi viral benar nih. Hashtag wayahnya nang anum. Nah kayak apa itu kisahnya tuh? Hashtag itu kan gara-gara keresahan kita kada pernah ada keterwakilan anak muda di DPD RI. Ya kan? Ini bukan belum nyambat lah. Siapa yang nyambat? Dari masyarakat. Itu aja segala macam jangan. Wayahnya anum ini. Bujur. Kami istiharahkan segala macam. Kita diskusi dengan orang tua, kayak perestu orang tua, kayak guru-guru dan lain-lain. Karena ulun kada bisa mengambil sikap secara langsung ketika yang ulun pastikan itu berkepanjangan. Iya betul. Banyak mendiskusikan ke orang tua, ke guru-guru, dan alhamdulillah ini disetujui dan kira-kira bagus katanya. Dan laksanakan, alhamdulillah berkahnya malah viral. Iya, wayahnya yang anum lah hashtagnya. Udah bagus. Ada regenerasi lah wayah yang anum itu. Saatnya yang muda ya kan. Saat yang muda. Tapi itu lain lagi. Nah ini kan banyak juga orang kada tahu, ibaratnya pas dari pemilu itu kan pasti banyak yang kada tahu nih. Kayak apa aja caranya memilih si Anun nih? Memilih si Dayat L nih aja kayak apa caranya, atau langsung ada foto kayak apa tuh situ? Jadi Bang lah, kita ini kan pemilu 14 Februari 2024. Di sana dihadirkan 5 surat suara. Nah, 5 surat suara. Yang pertama ada Pilpres itu warna abu-abu. Pilpres warna abu-abu. Ada DPR RI warna kuning. Nah, DPR RI warna kuning. DPR provinsi warna biru. Nah, warna biru provinsi. DPR kabupaten kota itu warna hijau. Nah, kota warna hijau. DPD RI warna merah. Warna merah. DPD yang mana? Usahakan ketika membuka surat-surat itu jangan lebih dari 7 menit. Kenapa? 7 menit. Kenapa? Karena sampai 7 menit pasti ingat nomor 7. Guys. Siapa tuh nomor 7 tuh? Jadi DPD RI itu nomor 7 itu ada latar biru, kopiah putih, baju putih. Nang ada cintanya. Waduh, mantap. Nang ada pakunya juga. Sigar melihat.
Tapi nang ada pakunya juga, Pak. Cocok pakunya. Cocok pakunya. Cocok cintanya. Cincuk cintanya. Jangan dimuha kasihan mau nih. Tapi bagus ya pastinya lah, di kertas itu pasti ada muhanya lah. Muhanya. Nah, itulah bedanya di bedanya. Presiden, calon capres dan cawapres itu ada fotonya sama di PDRI ada fotonya. Betul. Nah, ini kan kita mengedukasi juga nih kepada itu namanya. Dan di PDRI itu tanpa partai. Nah, bebas partai politik. Wah, mantap tuh partai. Artinya jadi murni. kadumpat siapa-siapanya. Murni dari masyarakat. Iya, kadumpat siapa-siapa lah berarti lah. Bujur benar. Tapi punya kita mau membicarakan presiden kita fokus gini loh. Fokus. Karena Bang lah, kami ini diberikan informasi dari KPU. Betul. Jangan ikut-ikutan untuk pilpres. Betul. Jangan ikut-ikutan tentang bagaimana partai politik. Betul. Kami individu. Betul. Jadi jalan sendiri aja terus. Betul. Gitu. Bujar. Tujuh aku kayak itu tuh mandiri lah. Ya. Jangan mandiri. Nah berarti sudah tahu aja pilih yang apa warna abang apa tadi? Surat warna merah. Suratnya warna merah. Buka surat suara. Buka. Jangan kelawasan. Jangan kelawasan. 7 menit aja. 7 menit aja ya lo. Kelawasan kali. Yalah. Nomor 7. Latar biru. Berkopiah putih. Nah, ada cintanya ya. Nah, udah hafal langsung. Mantap. 14 Februari 14 Februari kita harap itu hari penuh dengan kasih sayang. Wis, nyata Valentine loh tuh. Hari penuh dengan cinta damai. Wede, pas banget lo. Jadi nomor 7 nang ada cintanya. Lain ininya lah. Arah rami juga rami banget Ran Sidini. Mau minum lu nak karing lagi Gigi. Ini rasa apa gelang nih? Kopi. Rasa kopi. Kira rasa anyar tuh nih. Rasa anyar. Nah, nanya juga lo ada tergantung harapan lah. Widis, harapan besar buat Kalimantan Selatan nih. Kalau bicara tentang Kalimantan Selatan ini berjuta-juta wisatanya. Berjuta-juta budayanya. Sangat luas, sangat banyak, luar biasa. Kearifan lokalnya luar biasa. Kita aja bahas aja beda-beda. Dari Tanjung sampai ke Kota Baru aja beda-beda loh kan. Artinya lah kearifan lokal kita ini luar biasa Bang lah. Sayang kalau kita kadang manfaatkan dan kata kita promosikan dengan baik. Yalah, kami di PDRI kalau jadi tentu ini menjadikan ciri khas yang baik ketika disampaikan ke depan. Ya kan gagasan-gagasan apa, program-program apa program di pusat yang harus kita salurkan ke sini. Banyak kira-kira insyaallah mudah-mudahan didengar. Iya. Dan diberikan dengan baik dari pusat ke sini. Nah, itu Pang juga. Tapi ya sebagaimana menampung ya lo, tampung aja terus. Mudah-mudahan lah Kalsel lebih baik ke depannya. Alhamdulillah alhamdulillah masa depan. Tapi nih kita ngomong-ngomong tentang anak muda ya sedikit. Menurut kamu kira-kira berapa persen anak muda yang ikut di tahun ini? Kalau ulun yakin anak muda ini kalau rasa pesimis gitu kan, rasa pesimis dari beberapa ulun tanyakan survei terhadap teman-teman. Banyak yang koler ya lo, melandau segala macam. Tapi ulun rasa ada juga Bang Nah, kenapa? Malah semangat buahnya datang 14 Februari itu. Karena tahun ini banyak juga pemilih pemula itu yang baru pertama kali mencoblos, itu rasa semangatnya luar biasa. Ya bukan kita rasa pesimis itu yang kita timbulkan yang kira-kira jarang anak muda tuh hadir ke TPS segala macam. Kan itu. Ulun meyakini bahwa 14 Februari kayaknya anak muda kira-kira dalam 100% itu 99,9% kayaknya hadir. Iya, mantap tuh 9,9999%. Anak dari 11/100 jangan. Pasti ada juga yang ada ya lo. Tapi yang baiknya kalau bisa jangan kada. Kalau sudah ada kertas memilih ya pilih lah ya lo. Kalau bisa pokoknya pilih yang ada cintanya. Jangan serangan pajarnya. Iya. Nah pertama ini kan sudah mulai banyak kan kita bertanya kan WD ini. Aku pengen dengar dari Dayat L langsung, maksudnya kalimat yang dikatakan, kalimat yang diucapkan jika terpilih. Alhamdulillah. Sangat sederhana sekali tapi penuh makna. Iya kan? Semuanya kembali pada Allah semuanya. Betul. Diberikan dari Allah. Oke, ini namanya zamannya yang muda, wayahnya yang anum tuh ini. Nah,
itu agamanya bagus juga. Nah, ini kamu jadi panutan nih. Oke, bagus. Lagi-lagi satu sosok tokoh politik yang kamu kagumi ya, Pak? Tokoh politik yang kagumi di mana nih? Di Indonesia aja. Banyak, Bang. Banyak lah. Banyak. Tapi yang paling aku nih karena ini musim politik. Iya. Iya kan? Iya. Yang mana-mana kita sebutkan ini bersangkut pautkan. Iya. Kita next aja dulu. Next aja kalau kan. Sebelum anak tuntung lagi nang. Kita nih jauh nih melenceng dari caleg nih. Makanan favorit situ apa nah makanan? Pakasam Bang ya. Pakasam. Lu mau jualan pakasam lo? Iya kah? Pakasam mendunia. Iya kah? Kamu gak jual? Astagfirullahaladzim. Nah, ada membawakan. Ada inget lagi dan lah. Ujuran ya? Ada. Tapi ngarannya kita becahlik ini istirahat dulu semat lah. Waduh, libur kamu lah Pakasam. Mah nyaman banget ya Pakasam nih. Sabar ya dulu. Sabar ya dulu karena kita punya kamu Banjar pulang ya. Insyaallah. Ke Banjar juga sudah jadi. Amin. Tapi ya pastinya thanks banget ya buat Bang Dayat sudah bisa hadir di sini dan visi misinya keren, programnya juga asik dan terus apa ya ada pantun-pantunnya juga. Nih ada pantun gak pulang nih terakhir nih? Pur Sinapur. Lain lagi Begoyangan. Dah ya. Bismillah Bu Pupur. Iya. Nomor 7 Kerindangan. Asik. Gas langsung lagunya. Thanks banget lah, mudahan dilancarkan, dimudahkan, doanya yang baik-baik aja sabarataan. Yang pastinya jangan lupa tanggal 14 ya lo kita pesta demokrasi, kawan-kawan datang yang anu moyanya yang anu 3 kali aku nyamut nah. Iya. Yang pastinya stay sehat lah Bang lah, selalu sehat Bang lah. Amin. Soalnya nih lagi kutub-kutupan lah ibaratnya nih. Biasa aja. Panas dingin nih, marip dingin. Tapi yang namanya perjuangan dan doa ya lo apapun ini semoga niat bisa diwujudkan oleh Tuhan. Amin. Gitu. Dan bisa kalau sudah jadi ya ibaratkan jangan berubah lah. Ya. Jangan berubah ibaratnya tetap stay keep low profile gitu ya. Siap, itu aja sih salah satu kata-kataku ibaratnya. Siap. Ya itu. Tapi yang pastinya bagi teman-teman jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 pilih apa? Ada suara-suara warna merah. Nah, warna habang. Nomor 7. Latar biru. Nah, latar biru. Kopiah putih. Nah, Nang ada cintanya. Nah. Wede, mantap. Oke. Nang sigar benar. Nang sigar, nang fresh, nang ganteng. Ganteng dari aku Bang dikit. Ya. Oke, pastinya Panda Sundur Diri Pensos Pandas Podcast. Bye. Podcast. Ya, payahin anu. Ya, cut.